Dan di sini kita akan masuk ke acara utama, yaitu penyampaian materi oleh Habib Muhammad Al-Habsyi. Betapa hebatnya bulan Ramadan. Namanya aja Sayyidus Syuhur, pemimpin dari bulan-bulan yang ada. Kemudian Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengobral anugerahnya itu luar biasa. Anda bisa bayangkan amal sunnah itu diberikan pahala sebagaimana kalau orang itu beramal wajib. Amal wajib itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sekarang di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, kita belajar dulu tentang Ramadan, kemudian satu kita belajar tentang apa tujuan daripada hikmah puasa Ramadan. Nanti setelah itu baru kita akan menentukan apa target yang harus kita capai di bulan Ramadan kali ini. Nah, saya nggak bicara target yang berat, tapi saya bicara target yang sesuai dengan hikmah puasa ini. Apa saja? Nah, kita sekarang kalau kita mau mengkaji ya, di Al-Quran itu ayat tentang puasa, itu di surat Al-Baqarah ya. Ayat tentang puasa Ramadan itu di surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Itu ayat yang menerangkan tentang puasa ada di surat Al-Baqarah itu 183 sampai 187. Ayatnya kita sudah masyhur, paham semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu untuk apa? Untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan puasa untuk orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam. Untuk menerangkan tentang wajibnya puasa, Allah menyampaikan kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan kewajiban memerangi orang kafir, berjihad fisabilillah, Allah juga menyampaikan dengan kutiba alaikum. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam. Di surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian itu berperang melawan orang kafir sekalipun itu adalah berat dan kalian tidak menyukainya. Artinya, kenapa kok sama-sama pakai kutiba juga? Karena memang puasa itu memerlukan kesabaran dan perjuangan sebagaimana jihad fisabilillah. Ini Anda benar-benar puasa. Mata Anda puasa, jangan lihat yang haram. An-nadhar bi syahwah, memandang dengan syahwat itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Maaf, bahkan sekalipun yang dipandang itu istrinya sendiri. Untuk yang sudah menikah ini. Ya teman-teman mahasiswa ini banyak yang belum menikah ya. Jadi memandang istrinya sendiri aja itu bisa membatalkan pahala puasa kalau dengan syahwat. Ketika puasa ya, kalau sudah adzan maghrib ya bebas, apalagi memandang orang lain, itu bukan mahramnya. Begitu. Iya, jadi puasa itu semuanya ikut puasa. Ya puasa itu menahan. Makanya puasa itu ayatnya menggunakan kutiba alaikum sama seperti perang. Nah, makanya kita tuh benar-benar menahan ini seperti perang batin kita ini. Ketika puasa Ramadan, nggak bohong, nggak sumpah palsu, nggak memandang yang haram. Begitu. Makanya puasa tuh pahalanya luar biasa. Katakan semua amal Ibn Adam itu dilipat gandakan sama Allah. Kecuali puasa Allah yang akan balas langsung pahalanya puasa. Nah, karena di situ perjuangan yang luar biasa. Seorang hamba Allah benar-benar berjuang untuk menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan perjuangannya puasa itu seperti itu, menahan. Itu ada hadisnya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya lihatkan hadisnya juga ya. Hadisnya juga biar kita lebih
Enak ini. Apa 5 hal yang membatalkan pahala puasa itu? Apa saja? Nah, itu ada hadisnya. Hadis riwayat Imam hadis yaitu khamsun yufatin nasym al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibah wan nadhar bisyahwah. 5 hal yang membatalkan pahala puasa yaitu berdusta, ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, sumpah palsu dan juga memandang dengan syahwat. Ada 5 hal yang membatalkan pahalanya puasa. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya yang dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tentang hikmah puasa. Hikmah puasa. Saya pengen 2 arah ini. Mohon maaf, layar ini, saya tuh lihat Zoom harus ke samping saya karena ini kan menggunakan kamera, ada operator laptop, yang TV ini di samping saya ini. Saya mau nanya, tolong tulis di chat ya, tolong tulis di chat. Kira-kira menurut Anda hikmahnya puasa itu apa sih? Hikmahnya puasa menurut Anda itu apa? Menahan hawa nafsu. Ya, ada lagi. Ini yang ada juga yang nyimak dari YouTube juga ini. Juga nyimak dari YouTube. Juga ini. Ya, ini. Kemudian setelah itu ada lagi bisa menahan nafsu. Apalagi? Ayo teman-teman yang di Zoom, yang aktif. Jangan ngantuk. Apa itu tulisannya? Bisa bikin tubuh lebih sehat. Kemudian panen pahala ada. Menzakati jiwa. Kemudian menurunkan berat badan. Wah, ini berarti yang diet ini ya. Meningkatkan kesehatan jantung. Menjaga diri dari maksiat. Tergolong orang yang bertakwa. Ya, ada yang masuk itu. Menjadi manusia yang bertakwa. Ini ngambil dari la'allakum tattaqun. Nah, ini jadi kajiannya 2 arah. Memperbaiki iman. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak yang sudah nulis. Dan semua yang sudah nulis, saya doakan Ramadannya lancar dan berjumpa di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Dapat Lailatul Qadar tiap tahun, insya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang ayo kita mulai ngaji lagi. Mulai mengkaji lagi ya. Hikmah puasa. Tadi sudah menyampaikan. Ayat tentang puasa Ramadan dari ayat berapa? 183 sampai 187 surat Al-Baqarah. Di situ setidaknya ada 3 la'allah. Nah, 3 hikmah yang ada di dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Yang pertama apa? La'allakum tattaqun. Kemudian jelas ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian satu Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tatakun tashkurun. Kemudian setelah itu Al-Baqarah ayat 186. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada 3. 87 juga ada lagi la'allahum yattaqun. Jadi hikmahnya puasa itu agar dalam diri kita itu setidaknya ada 3 hal ini. Takwa, syukur, sama rusyud. Kata lagi, takwa, syukur, dan rusyud. Rasyid. Takwa itu apa? Takwa itu intinya takut sama Allah. Orang takut sama Allah itu bukan berarti terus lari menjauh dari Allah, enggak. Tapi justru lari mendekat ke Allah. Dengan cara apa? Mewujudkan takwa, menaati perintah Allah, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu takwa.